Kalau kita bicara tentang keseimbangan, sebenarnya ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kalau ibarat kata kita berdiri di tengah papan itu, maka kita harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan supaya hidup kita sehat, bahagia, dan hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya suka, dari kecil saya suka kalau lihat badut atau pemain sirkus atau orang yang main sulap, itu main juggling ya, ada gambar nomor 2. Juggling itu kayak permainan bola yang dimainkan berputar. Nah, saudara pasti pernah lihat ya permainan ini ya. Saya suka nih lihat kayak gini. Ternyata saudara, permainan juggling ini memang mengandung prinsip balancing. Dia harus menjaga keseimbangan supaya semua bola-bolanya itu bisa dimainkan dengan baik dan diusahakan gak ada yang jatuh gitu. Sebenarnya ada 5 bola dalam kehidupan yang harus kita jaga keseimbangannya. Saya mempelajari hal ini dan saya pikir cukup menjadi berkat ya. Ada 5 bola, ada yang namanya bola kesehatan, ada yang namanya bola keluarga, bola hubungan pertemanan, bola kerohanian, dan pekerjaan. Konon yang keempat itu adalah glass ball, bola yang terbuat dari kaca, ya, yang kesehatan, keluarga, hubungan pertemanan, dan kerohanian. Kalau bola kaca itu jatuh, maka besar kemungkinan dia akan tergores, dia akan pecah, dia akan retak, dan gak akan pernah bisa kembali seperti sedia kala karena dia glass ball, bola yang terbuat dari kaca. Tapi kalau pekerjaan itu rubber ball, dia bola yang terbuat dari karet. Kalaupun dia jatuh, bisa ada kemungkinan itu bola akan memantul kembali, bisa lebih tinggi bahkan dari sebelumnya. Jadi dari sini saya berpikir bahwa kelima 5 ball of life ini benar-benar harus kita jaga. Kesehatan misalnya, kalau kita tidak jaga, seberapa besar pun saudara punya kekayaan, punya harta, punya pangkat, punya kedudukan, tapi kalau bola kesehatan saudara jatuh, saudara gak bisa berbuat banyak. Keluarga juga gitu, family. Kalaupun saudara sukses dalam kehidupan ini, tapi kalau keluarga saudara berantakan, saudara juga gak bisa bahagia dan gak bisa jadi berkat. Pertemanan juga demikian, kerohanian juga sama. Kalau pekerjaan mungkin dia lebih fleksibel, kalaupun dia jatuh, kalau saudara berusaha lebih lagi, ada kemungkinan besar dia akan memantul kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, juggling mengajarkan kita untuk menjaga kelima bola keseimbangan dalam hidup. Karena itu gereja Tuhan di tempat ini tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ekstremis, yang berat sebelah, hal-hal yang mengabaikan satu sisi dan mengagungkan sisi yang lain, mengabaikan yang lain, seperti itu tidak. Kami gereja Tuhan di tempat ini mengajarkan balancing life buat semua jemaat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat nasihat dari Rasul Paulus yang di dalamnya terkandung arti keseimbangan. Kita akan lihat yang pertama, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lalu Filipi 4 ayat 12, ini juga tulisan Rasul Paulus di dalam penjara. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu
itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah salah satu contoh pribadi yang hidup dalam keseimbangan. Rasul Paulus tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata melalui mulutnya, tapi dia juga bekerja dengan tangannya. Dia membuat tenda dan menjual tenda itu, dan hasil dari penjualan tenda itu dia gunakan untuk memperlancar operasional pelayanannya. Jadi dia benar-benar orang yang seimbang. Rasul Paulus bukan hanya mengajar perkara-perkara rohani, tapi juga perkara-perkara jasmani. Ia bukan hanya mengajar bahwa dalam Kristus ada hidup dan kelimpahan, tapi juga ada salib dan penderitaan. Rasul Paulus bukan hanya mengajarkan kasih karunia dalam Yesus Kristus, tapi Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Jadi benar-benar satu pengajaran yang seimbang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat ada 3 hal yang kita renungin pada siang hari ini. Bagaimana supaya kita hidup dalam keseimbangan. Slide berikutnya ya, kita akan lihat how to live balanced life. Bagaimana kita bisa hidup dalam keseimbangan. Kita akan melihat yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam keseimbangan adalah kita harus menjaga keseimbangan antara hal-hal yang rohani dan hal-hal jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah foto ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di Filipi. Waktu Rasul Paulus, Silas, Timotius dan Lukas rekannya mengadakan pekabaran Injil ya, itu orang-orang yang menentang dan menghambat Injil, orang-orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil itu sangat banyak sekali, saudara. Sebenarnya kepala penjara ini adalah orang-orang yang ketiga yang menerima keselamatan dalam Kristus. Orang yang pertama itu adalah seorang wanita, dia pengusaha tekstil bernama Lydia. Dia seorang yang tadinya mengandung Yudaisme, dia seorang yang tadinya tidak mengenal Kristus, namun karena dia mengenal Rasul Paulus, akhirnya dia dengar berita Injil. Akhirnya Lydia yang tadi seorang Yahudi, dia menerima Kristus dan dia diselamatkan. Lalu yang kedua adalah seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Jadi di zaman itu orang-orang yang punya roh tenung itu bekerja di satu kuil. Nanti customernya datang, lalu customer itu bayar sama tuan-tuannya gitu, saudara. Berikut dia jual patung-patung dan aneka perlengkapan sembahyang orang-orang Yunani. Waktu begitu banyak orang mendengar Kristus, mendengar Injil, otomatis banyak orang yang bertobat. Mereka tidak lagi membeli patung-patung dan perlengkapannya. Mereka tidak lagi datang kepada orang-orang yang punya roh tenung. Dan dengan demikian otomatis tuan-tuannya itu kehilangan omset pendapatannya. Begitu ya, saudara ya. Sehingga mereka menjadi benci kepada Rasul Paulus dan Silas. Mereka merasa, wah, gara-gara Injil diberitakan, gara-gara nama Yesus Kristus dikuartakan, banyak orang bertobat, akhirnya kehilangan omset nih. Akhirnya mereka bikin satu cerita sedemikian rupa sehingga Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang tadi ada gambarnya. Saudara, waktu Rasul Paulus dan Silas di penjara, mereka naikkan pujian bagi Tuhan, dan Alkitab ceritakan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat sampai merontokkan sendi-sendi tulang penjara ya. Saudara, menjadi seorang kepala penjara bangsa Romawi zaman itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena kalau ada satu aja tahanan yang kabur, yang melarikan diri, maka kepala penjara dianggap melalaikan tugas dan dia bisa dapat hukuman mati. Berat banget, saudara. Jadi waktu gempa bumi itu terjadi, kepala penjara hampir bunuh diri karena dia berpikir, waduh, habislah karir saya.
ini pasti tahanan pada kabur nih ya, pada lari. Tapi rupanya tidak. Sampai dengan gemeter itu si kepala penjara di gambar yang tadi datang di bawah kaki Rasul Paulus dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi sejak hari itulah kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memberi diri dibaptis dan sejak hari itu juga berarti sudah ada bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bangsa Romawi yang menerima Kristus. Kristus memang datang untuk semua bangsa. Amin. Sejak mereka menerima Kristus itu kabar Injil semakin ditekan, semakin dibendung, semakin bergerak kemana-mana dan sampailah berita Injil sampai di Poris. Tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Saudara, dari peristiwa ini saya berpikir ternyata ada bagian-bagian yang memang Tuhan lakukan. Tapi ada bagian-bagian juga yang memang kita harus lakukan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, mengadakan mujizat, menjamah hati seorang Yahudi, menjamah hati seorang Yunani, menjamah hati seorang Romawi. Lalu Roh Kudus bekerja dan dia menerima Kristus, itu bagian Tuhan. Tapi ada juga bagian yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas. Ada bagian-bagian yang mereka lakukan dalam pemberitaan Injil. Kehidupan juga seperti itu. Kita yang hidup di zaman ini, yang hidup di hari ini, ingat ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian kita. Amin. Janganlah kita menjadi orang yang berat sebelah, tidak balance. Kita merasa, sudahlah, yang penting percaya Tuhan Yesus saja, gitu ya. Ya bagus, baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Engkau pun harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Engkau yang sebagai suami, kerjakan, lakukan tanggung jawabmu. Engkau yang sebagai istri, lakukan, kerjakan apa yang jadi tanggung jawabmu. Yang sebagai anak juga begitu. Ada yang bertanya, perkara rohani jadi penting banget dong ya Ibu Tuti. Penting. Karena perkara rohani akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup yang akan datang. Penting banget rohani. Jasmani penting gak Bu Tuti? Jasmani itu perkara yang sekarang penting juga. Karena kalau hidup kita sampai susah, jangankan teman, cicak-cicak di dinding aja, dia gak kenal sama kita. Dia buang muka, dia lihat kita. Jadi penting, dua-dua sama penting. Perkara rohani penting, perkara jasmani juga penting. Ada yang masih sekolah, masih studi, bilang gini, Bu Tuti, bentar lagi mau ujian semester, tolong dong Bu Tuti bantu kita doa. Ya, sini saya doain ya. Tapi ingat ya, kamu juga harus belajar. Doa sih doa, tapi belajar juga harus. Ya, saya sih maunya didoain aja Bu. Saya maunya didoain aja Bu, gitu ya, lulus nilai bagus, gitu ya, nggak usah belajar. Ya nggak bisa lah, harus belajar juga. Aduh, betul masalahnya IQ saya jongkok, dia bilang gitu ya. Saya bilang justru itu, kalau IQ jongkok harus belajar juga supaya jangan sampai tiarap tuh IQ kamu, gitu ya. Dia ketawa tuh anak muda ya. Kalau jongkok masih bisa ditolong, bangun. Kalau udah tiarap IQ repot deh ya saudara ya. Ada bagian-bagian yang Tuhan lakukan, tapi ada bagian-bagian juga yang harus kita lakukan. Orang Kristen tidak boleh hidup dalam ketidakseimbangan. Karena begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa yang pada akhirnya kita nggak bisa menjadi berkat karena kita hidup tidak seimbang. Ada pasangan suami istri yang sudah bercerai dan ternyata setelah saya dialog dengan dia punya suami ya, dialog, saya bisa menangkap buah pikirannya bahwa suaminya menganut teologi yang tidak seimbang. Istrinya cuma katakan, saya sebagai istri tidak menuntut banyak Bu Tuti. Yang saya mau mas suami saya tuh ya
bekerja apa saja, saya tidak menuntut penghasilannya harus berapa. Pokoknya dia harus bekerja supaya saya sebagai istri dan anak-anak bisa menghormati dia sebagai kepala keluarga. Ini mah bayangin aja Bu Tuti, bangun tidur jam 10 pagi, ngopi-ngopi bentar-bentar, makan siang tidur lagi, sore makan, malam tidur lagi. Kan gila tuh Bu Tuti, dia bilang gitu. Saya dengerin aja ya saudara ya. Lah udah deh Ibu ya, sabar Ibu. Lalu saya bicara juga sama suaminya di tempat dan waktu terpisah. Omong panjang lebar ngalur ngidul barat timur utara selatan. Akhirnya suaminya bilang, Bu Tuti tahu kan Mazmur 127 ayat 2 dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai tengah malam makan roti yang percuma karena Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur Bu Tuti. Jadi pada waktu kita tidur ada Tuhan memberkati kita. Amin. Saya bilang benar, itu benar tuh, pada waktu kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Karena besok pagi kalau nggak diberkati kita nggak bangun. Tapi masalahnya Mazmur 127 itu bicara tentang berkat Tuhan, pangkal selamat. Artinya segala sesuatu itu dari berkat Tuhan. Bukan berarti kita tidur terus. Ngaco. Ngaco juga pemahamannya saudara. Karena memang kalau bayi, ini bayi usia 0 sampai 2 tahun gitu, memang harus sering-sering tidur siang gitu ya, supaya perkembangan otaknya bagus karena lagi perkembangan. Tapi kalau udah tua bangka, tidur terus itu bukan buat perkembangan otak, itu kagak punya otak itu. Aduh, susah juga loh saudara. Orang yang punya pemahaman tidak seimbang, susah. Saudara, ada gambar tentang seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr. Ini teolog yang lahir di abad 18 dan awal-awal abad 19. Beliau banyak mewarnai teologi yang modern tentang keseimbangan. Banyak buku-bukunya yang memuat tentang keseimbangan antara manusia dengan alam, antara iman Kristen dan pekerjaan, antara kehidupan sekuler dengan kehidupan rohani. Jadi banyak tulisan-tulisan dari Reinhold Niebuhr ini yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak gereja gitu ya. Dan salah satu yang terkenal dari tulisan beliau adalah Serenity Prayer. Dikatakan dalam Serenity Prayer itu, tulisan beliau ini dikatakan, God grant me the serenity to accept the thing I can change. Berikan saya ketenangan, kedamaian, ketabahan, kekuatan untuk menerima segala sesuatu yang gak bisa saya robah. Saya pikir memang benar, di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita robah. Contohnya apa? Contohnya orang tua kita gak bisa robah. Karena kita gak bisa pilih siapa orang tua kita. Itu kedaulatan Tuhan. Bisa gak saudara pilih? Saya mah gak mau jadi anaknya Bapak Abun misalnya. Saya maunya jadi anak Bapak Alyong. Nah besok saudara pindah ke rumah Pak Alyong. Ya gak bisa. Itu kedaulatan Tuhan. Orang tua yang saudara terima dalam hidup saudara itu kedaulatan Tuhan dan gak bisa dirubah. Lalu apalagi suku. Suku juga saudara gak bisa robah. Saudara dilahirkan menjadi suku Batak, suku Jawa, suku Chinese gitu ya. Suku apa itu juga kedaulatan Tuhan, saudara gak bisa robah. Memang itu kedaulatan Tuhan. Lalu apalagi jenis kelamin, ya saudara sudah lahir ya jadi wanita, yuk jadi pria gitu. Itu juga kedaulatan Tuhan, gak bisa kita robah. Lalu apalagi ya, temperamen dasar juga gak bisa dirobah. Saya seorang kolerik, memang udah dari sononya begini, nggak bisa saya robah total 100% saya menjadi seorang sanguis atau seorang pragmatis atau saya tiba-tiba menjadi seorang melankolis, nggak bisa. Memang itu kedaulatan Tuhan. Talenta juga sama saya pikir, walaupun ada yang bisa dirubah atau ditambahkan, tapi talenta core basic ya itu memang nggak bisa dirubah.
Gak bisa dirubah. Memang itu sudah Tuhan berikan seperti itu. Tapi di kalimat kedua dikatakan, "Cause me to change things I can." Berikan saya keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang masih bisa saya rubah. Apa yang bisa kita rubah? Misalnya masa depan. Masa depan bisa kita rubah. Masa lalu tidak bisa. Karena masa lalu sudah berlalu dia. Biarlah yang lalu berlalu bersama angin dan debu, kata almarhum Pancepondak. Sudah berlalu dia, sudah, jangan pikirin lagi, dia tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa rubah masa depan. Lalu kalimat ketiga dikatakan, "And give me wisdom to know the friend." Dan berikan saya hikmat supaya saya bisa membedakan keduanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah hal pertama yang bisa kita lakukan supaya kita hidup dalam keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara hal-hal rohani dan hal-hal jasmani. Amin. Oke, yang kedua. Nah, ini yang kedua. Menjaga pola hidup sehat. Nah, ini bicara tentang pola hidup sehat, saudara ya. Saya baru saja membaca hasil riset dari katadata.com. Dikatakan bahwa pandemi sudah membuat begitu banyak orang susah ya, termasuk kita juga ya, jadi susah ya gara-gara pandemi. Tapi pandemi membawa dampak positif juga, karena menurut katadata.com, selama masa pandemi menimbulkan orang lebih awareness, lebih peduli dengan kesehatan. Produk-produk sanitasi seperti karbol, hand sanitizer, sabun, kayak gitu ya, itu ternyata selama masa pandemi penjualannya meningkat menjadi 64% dari sebelumnya. Mungkin benar ya, banyak orang belanja ya produk-produk sanitasi. Lalu produk-produk aneka multivitamin meningkat menjadi 51%. Lalu orang-orang yang mendownload aplikasi untuk menunjang work from home-nya, WFH-nya, seperti Google Meet, Zoom, kayak gitu, itu meningkat menjadi 51% juga. Lalu orang-orang yang membeli makanan sehat, sayur, buah, itu meningkat menjadi 41%. Dan orang-orang yang mulai melakukan olahraga walaupun di rumah saja itu meningkat 47%. Wah, itu dampak positif dari masa pandemi yang kita alami. Saudara, bicara tentang pola hidup sehat, ini mah dari kita SD juga udah diajarin ya sama bapak ibu guru ya, saudara ya. Tapi mungkin siang hari ini kita bisa introspeksi. Kira-kira dari gambar ini yang mana nih yang kita mesti perbaiki dalam hidup kita? Misalnya istirahat cukup dan teratur, udahlah kita ya, misalnya ya. Terus perbanyak minum air putih, sudah belum saudara? Sudah ya? Nah, sudah. Lalu tidak bergadang. Nah, mungkin ini masih banyak nih yang bergadang. Siang dijadiin malam, malam dijadiin siang. Oh, ini tidak baik buat kesehatan. Mengelola stres, rajin olahraga, jaga kebersihan, tidak merokok atau berhenti merokok, dan pilih makanan yang tepat. Mungkin kalau saya nih, saya harus koreksi di rajin olahraga dan makanan yang sehat. Ini kekurangan saya masih di dua titik ini, harus diperbaiki. Bicara tentang olahraga, emang saya rada-rada ogah olahraga, saudara. Gak begitu tertarik, gak begitu suka ya. Aduh, kayaknya harus bertobat ini olahraga. Bicara tentang makanan, ini harus bertobat lagi. Bagaimana? Enggak, saudara. Ini jemaat ya di gereja ini ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang memiliki rasa cinta kasih kepada saya. Jadi saking cinta dan saking kasihnya kepada saya, waduh, pada sering-sering kirim makanan. Ntar ada yang kerupuk lah, ntar ada yang cake lah, ntar ada yang makanan apa lah gitu ya. Waduh, lama-lama badan saya jadi mengembang ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Lalu saya juga punya bad habit ya, kebiasaan buruk mencari hiburan lewat makanan. Jadi kalau saya lagi bete, begitu saudara ya bete ya, saudara tahu ya lagi nggak begitu bagus mood gitu ya,
Saya suka, aduh Tuhan, ngapain ya? Ngapain ya? Aduh, martabak enak nih. Langsung cari makanan yang manis-manis gitu ya. Kayaknya saya senang gitu. Saya juga seorang coffee lover, saya suka minum kopi sambil cicip-cicip segala makanan gitu. Kayaknya saya bahagia gitu. Cari hiburan di makanan, kan itu nggak bagus banget saudara ya. Waduh, itu nggak bagus buat kesehatan gitu ya. Sampai saya ada bingung juga tuh. Beberapa orang bilang, ayo Bo, masuk grup pejuang diet katanya. Waduh, grup apa nih pejuang diet? Ayo bolehlah saya masuk ya di grup WA pejuang diet. Lucu-lucu di situ saudara. Rupanya anggotanya itu banyakkan orang-orang yang mengalami overweight, obesitas, yang badannya pusat-pusat begitu ya. Saya masuk, mereka juga nggak tahu saya pendeta. Udah pokoknya seru aja deh kalau ngomong ya. Dia perlu tanya, aduh bagaimana ya cara kurusin badan? Terus ada yang jawab di grup itu, bakar kalori Bu Tuti. Iya saya udah tahu bakar kalori. Contohnya apa? Nyapu Bu Tuti, nyapu, ngepel, lap-ngelap, setrika itu bisa bakar kira-kira 1000 kalorian gitu. Iya saya udah tahu, saya bilang. Yang saya mau tahu yang cepet apa ya? Orang gak sabaran begini nih saudara. Maunya yang cepet bakar kalori apa ya? Terus di grup itu dijawab, yang cepet mah gampang Bu Tuti, lari aja dari kenyataan hidup. Itu membakar 1500 kalori. Aduh lucu-lucu saudara. Jadi untuk hidup seimbang kita harus anut pola hidup sehat. Kita orang Kristen kadang-kadang merasa, semua makanan udah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Itu di situ ada kambing guling, babi guling, bantal guling, semua saudara makan. Udah tahu ada darah tinggi gitu ya. Kan kalau kena stroke aja, Bapak Pendeta, Bapak Gembala dipanggil. Pak doain Pak, tengking Pak, setan dalam nama Yesus Pak menyebabkan stroke. Bapak Gembala khotbah, habis khotbah ya tentang kuasa kegelapan, lalu dia tengking, dia bilang setan yang menyebabkan stroke keluar dalam nama Yesus. Setannya di atas bilang, ini enak aja lu nyalain gua, orang dia makan sendiri gitu ya. Jadi kita kadang gak seimbang saudara. Mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itu yang benar. Dikasih akal budi dipakai, dikasih pikiran dipakai. Jangan dibutakan dengan pemahaman yang tidak seimbang. Ya, itu tentang pola hidup sehat. Ya, kita harus berdoa, bekerja, semua seimbang. Amin. Yang ketiga, jaga pergaulan yang sehat. Untuk kita bisa hidup dalam keseimbangan, kita harus jaga supaya kita punya relation yang healthy, yang sehat. Jangan yang toksik, yang racun, yang menyebabkan engkau jauh dari Kristus, yang menyebabkan engkau jatuh dalam dosa. Orang yang tadinya sama sekali kagak kenal narkoba, gara-gara dia berteman intens dengan orang yang memang udah lihai, akhirnya kena narkoba. Orang yang tadinya gak tahu kehidupan malam, tapi karena dia punya teman-teman lingkungan kehidupan malam, akhirnya dia tergoda. Orang yang tadinya merasa hari Minggu, hari-hari tertentu saya harus datang ibadah sama Tuhan, tapi ketika dia punya inner cycle, punya lingkar terdekat yang bilang, udahlah, itu mah urusan oma opa yang udah bau tanah, kita masih muda, ngapain kita ke gereja? Akhirnya saudara terbawa. Saudara, berbahaya sekali pada waktu kita bisa terseret dalam toxic relationship. Ada beberapa indikasi ya, kiranya menjadi wawasan kita. Yang pertama, tanda-tandanya ketika saudara sudah masuk dalam hubungan yang racun, yang tidak baik itu, tanda pertama saudara itu dimanfaatkan, diperalat. Jadi ada orang-orang tertentu yang
memanfaatkan kebaikan saudara. Awalnya saudara pikir, nggak apa-apa lah, kita kan orang Kristen, saling mengasihi, harus bantu gitu ya. Tapi lama-lama orang-orang yang masuk dalam lorong toxic relationship ini merasa, ini orang baik nih. Akhirnya saudara dimanfaatin. Nah, kata orang Jakarta bilang, dikasih hati minta amplak, dikasih amplak minta jantung. Kurang ajar nih orang kayak gini. Nah, saudara harus waspada tuh kayak gitu tuh. Jangan kita atas nama kasih, atas nama mengasihi, lalu kita menjadi tidak waspada dalam hal-hal kayak gini. Lalu saudara masuk dalam toxic relationship ketika saudara sering dibully, dilecehkan, ditekan, kata-kata saudara direndahkan, saudara nggak pernah dihargai sebagai seorang pribadi gitu ya. Ketika saudara bilang, saya suka lu sama gadis yang itu ya, yang masih muda nih ya. Lalu temennya bilang, yang mana? Itu tuh, yang cantik tuh, yang suka main tamborin di depan. Lalu teman saudara yang memang toxic relationship ini ya, termasuk di sini, dia bilang, aduh bro, kalau lu jelek, lu jangan pernah takut mencintai seseorang. Oh iya, karena yang takut seharusnya bukan lu, tapi dia. Waduh, saudara langsung hancur berkeping-keping hati saudara gitu ya. Dia bilang, aduh belum dapat jodoh, jomblo forever, jomblo tak tertandingi. Ya, aduh berdoa dong, berdoa. Udah berdoa siang, malam, pagi, sore, gua udah berdoa. Kalau begitu berpuasalah, berpuasa. Udah puasa juga, Senin puasa, Kamis puasa. Satu lagi yang belum, berkaca. Aduh, kata-katanya apa ya? Orang-orang toksik tuh kata-katanya menyakitkan, nyelekit gitu, sampai saudara kayaknya hancur berkeping-keping gitu. Dalam hidup pernah nggak saya ketemu atau ngalamin? Pernah, saya pernah. Pernah ada yang bilang, aduh Tuti, udah dah, lu jangan nyanyi. Kalau lu nyanyi ya gue kasih tahu ya, orang hidup bisa mati, orang mati bisa hidup. Udah lu jangan pelayanan nyanyi dah gitu ya. Ya itu mungkin suatu kebenaran karena memang suara saya nggak bagus. Tapi maksud saya, boya jangan sampai kayak gitu amat kali. Kayaknya mau permalukan saya banget gitu ya. Ya saudara harus waspada kayak gitu, terutama yang masih muda-muda, harus selektif pilih teman ya. Teman harus semuanya baik, harus seluas mungkin. Tapi untuk yang masuk dalam inner cycle saudara, yang masuk dalam lingkar terdekat saudara, saudara harus hati-hati juga. Jangan sampai saudara tidak bisa hidup dalam keseimbangan karena saudara salah memilih orang-orang terdekat saudara. Orang-orang yang sering bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip. Gosip, digosok makin sip katanya ya, gosip ya. Ternyata gosip itu menimbulkan satu zat yang menyebabkan orang merasa senang, happy, sehingga membuat orang kecanduan atau adiktif. Saya pikir-pikir mungkin benar juga kali ya. Kita mungkin pernah ketemu orang yang kalau ketemu dia tuh, dia selalu punya hot gossip terbaru ya. Tahu gak lu? Begini. Gua lebih tahu. Begini. Wah, ditambah-tambahkan gitu saudara ya. Itu ternyata menimbulkan kesenangan tersendiri. Dan ujung-ujungnya gosip itu bisa merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Orang-orang yang suka menjelekkan orang lain di hadapan saudara tidak menutup kemungkinan di kemudian hari dia akan jelekin saudara di hadapan orang lain. Jadi saudara hati-hati juga dengan pergaulan yang toxic relationship ini yang tidak baik. Ya, kalau kita mau seimbang, sehat, baik, kita harus menjaga
pergaulan kita menjadi sehat dan baik. Amin, saudara. Itu saja yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara untuk menjaga hidup dalam keseimbangan, jaga keseimbangan antara hal-hal rohani dan hal-hal jasmani. Kita belajar menganut pola hidup sehat dan kita juga belajar menjaga pergaulan kita menjadi pergaulan yang sehat. Ya, Tuhan Yesus berkati.